Sahabat Rema yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam program renungan harian ini. Hari ini tanggal 18 Februari tahun 2022 merupakan hari Jumat ke-6 dalam masa biasa. Kita akan bersama-sama merenungkan Injil Markus bab 8 ayat 34 sampai dengan bab 9 ayat 1. Renungan hari ini saya beri judul, "Oleh salibmu, aku menjadi pribadi yang baru." Sahabat-sahabat Rema, di negara bagian Bayern ini, di mana memang penduduknya mayoritas beragama Katolik, kita akan mudah menemukan salib-salib seperti ini. Salib-salib seperti ini dipasang sebagai pengingat bagi warga sekitar, bahwa entah mereka pernah dilepaskan dari malapetaka, dari bencana atau penyakit sampar seperti pandemi corona ini. Salib-salib itu juga dipasang di sudut-sudut kampung sebagai penanda iman mereka akan pertolongan Tuhan yang menjaga keselamatan mereka. Di tepi-tepi jalan kita juga akan sering melihat salib-salib seperti ini. Salib-salib itu dipasang untuk menandai bahwa di titik-titik tersebut pernah terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa seseorang. Biasanya salib itu dipasang oleh keluarga korban atau kenalan dekat mereka. Ada sebagian besar lokasi yang masih rutin disambangi oleh keluarga korban setiap hari untuk menyalakan lilin di tempat itu. Di daerah Al-Uding terdapat tempat perziarahan Maria yang sangat terkenal. Di situ berdiri sebuah gereja yang disebut sebagai Kapel Rahmat. Banyak orang yang telah mendapat kesembuhan, keselamatan, dan mukjizat melalui pertolongan Bunda Maria. Dan masih banyak lagi orang yang datang berziarah memohon perantaraan Bunda Maria. Ada tradisi unik yang saya amati setiap kali datang ke tempat ini, yaitu adanya ritus memanggul salib sambil berdoa mengelilingi kapel Maria itu. Ritus memanggul salib juga dilakukan secara massal pada prosesi raya setiap hari raya Pentakosta. Ada peziarah-peziarah yang sungguh-sungguh berniat berjalan kaki 100 km jauhnya dari tempat asal mereka menuju Kapel Rahmat tersebut tepat pada prosesi raya itu. Salib seperti ini pasti juga sudah biasa sahabat-sahabat Rema lihat atau temui. Biasa kita pasang di ruang-ruangan rumah kita, atau kita jadikan perhiasan seperti liontin, cincin gelang, anting-anting, atau juga pin untuk baju yang kita pakai. Sahabat-sahabat Rema yang terkasih, pada saat Yesus dalam Injil hari ini bersabda supaya kita mengikutinya, menyangkal diri, dan memikul salib kita, tentu tidak sekedar ingin supaya kita rajin memasang salib yang indah atau unik begini di ruangan-ruangan rumah kita, atau mengenakannya sebagai perhiasan dan memakainya kemana-mana. Ada 3 hal yang disebut Yesus dalam sabdanya hari ini. Yang pertama, mengikutinya. Kita diundang untuk mengenalnya, melihat dan memahami karya dan tujuan perutusannya. Kita diundang untuk mengenal pribadinya melalui warisan kisah-kisah sucinya. Yang kedua adalah menyangkal diri. Dalam kajian rohani dipahami bahwa munculnya salib terjadi karena adanya persimpangan kehendak. Dimensi vertikal mewakili kehendak ilahi, dimensi horizontal mewakili kehendak pribadi manusiawi. Dengan menyangkal diri, kita bersedia mengubah haluan hidup kita, kepentingan-kepentingan kita, keinginan-keinginan kita, untuk menjadi semakin searah dengan kehendak Allah, memenuhi panggilan Allah. Tetapi penyangkalan diri itu juga bukan perkara mudah. Dia menuntut latihan yang terus-menerus, ketekunan tanpa batas, proses jatuh bangun, pantang menyerah.
Beban rohani dalam mengikuti kehendak Allah ini harus kita pikul sehari-hari. Pergulatan yang terus-menerus itu akan membentuk kita, akan mempertegas jati diri kita sebagai pengikut Kristus, menjadi pribadi yang berani mengubah diri menjadi seperti yang Bapa inginkan. Tetapi kita juga tidak sendiri, sahabat-sahabatku. Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita. Ia telah merentangkan tangannya, menjembatani persimpangan salib kita, supaya perjuangan kita memikul salib tidak menjadi sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Tuhan Yesus Kristus menguatkan kita, merengkuh kita, supaya kita tidak semakin jauh dari keselamatan Allah. Sahabat-sahabat Rema yang terkasih, setelah mencerna sabda Yesus hari ini, pandanglah salib Anda dengan cakrawala yang baru. Salib yang terpampang di hadapan kita adalah undangan Allah yang tidak mempunyai tanggal kadaluarsa, tidak akan pernah hangus. Undangan untuk menjadi pribadi yang berani mentransformasi diri, menjadi pribadi yang semakin Kristiani, menjadi pribadi yang hidup menurut teladan Kristus. Semoga Allah Tritunggal memberkati perjuangan kita, menjaga keluarga kita, dan mewujudkan janji penyelamatannya bagi kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.